Sewaktu di Belanda sebetulnya saya sudah berkenalan dengan art dan itu yang bikin saya bahagia. Oh, Seperti ketemu oasis. kalau Mbak Sasha ini alirannya apa ya Mbak atau gayanya? Spesifik kah atau seperti apa? Aliran bebas. Aliran bebas. Kenapa itu disebut aliran Modern bebas? kontemporer. Saya orangnya nggak pernah puas ya. Ubrek aja. Akhirnya ya seperti inilah 35 tahun Mbak. Di Kupu ini kan seperti transformasi kan. Dari Ulat ke pompong, ya. yang nggak bisa, yang tersiksa. Oke. Terus akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah hanya hidup 3 hari. Tapi binatang kecil yang selalu diperhatikan di mana-mana kan. Saya kan nggak tahu, saya ngeledek aja. Dia suka pakai kuda putih. Oh, Dengan jadi ini gambaran, saya baru tahu nih. Ini menggambarkan visual dari Pak Prabowo sedang naik kuda berwarna putih. Oh. Apa kabar Grafo Lovers? Setiap insan memiliki cara tersendiri menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri dengan ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Melukis merupakan wujud ekspresi seseorang untuk menuangkan ide, emosi, dan juga pengalaman pribadi. Setiap lukisan juga memiliki kekhasan karena setiap pelukis memiliki nilai, gagasan, dan motivasi yang berbeda. Kali ini tamu saya sangat spesial. Beliau adalah seorang pelukis dan perupa dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sambut Ibu Sasha Tranggono. Ibu Sasha, selamat datang di podcast saya. Terima kasih sudah hadir. Matur nuwun sampun diundang. Saya senang sekali Mbak Sasha hadir di tempat ini dan kita sudah kenal cukup lama sebetulnya ya. Lama sekali. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan obrolan ini, kita simak profil Ibu Sasha Tranggono berikut ini. Savitri Pardani Tranggono atau yang lebih dikenal dengan Sasha Tranggono terlahir dari pasangan pendiri produk sebuah kosmetik nasional terkenal. Ia juga lulusan Teknik Industri Syracuse University di New York, Amerika Serikat dan penyandang gelar Master of Business Administration dari Rotterdam School of Management di Erasmus Universiteit Belanda. Perjalanan hidup membawanya menjadi pelukis sekaligus perupa yang karyanya telah dikenal hingga mancanegara. Bagaimana kisah Sasha Tranggono yang begitu mencintai dunianya saat ini? Selengkapnya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Ibu Sasha Tranggono, saya boleh menyapa dengan Mbak Sasha? Monggo. Aduh, senang Monggo sekali. kersa. Ya, saya sudah mengenal Mbak Sasha sebetulnya sudah lama. Namun waktu dan juga kesibukan masing-masing akhirnya kita jarang bertemu. Kali ini saya berkesempatan mengundang Mbak Sasha dan ternyata saya itu kurang mengenal Mbak Sasha dari sisi background pendidikan ya. Setelah saya pelajari ternyata educational background Mbak Sasha itu tidak seperti yang saya duga. Bahkan sekarang Mbak Sasha tertarik untuk menggeluti dunia seni yaitu lukis dan seni rupa. Siap. Mbak, Yeah. kenapa sih kok malah bisa ke lukis sebagai perupa juga padahal background pendidikannya beda ya? Sangat berbeda. Boleh Mbak cerita? Ceritanya kan begini, kalau Tuhan punya destiny, ada tujuan, kita kan nggak ngerti. Tapi along the way yang ada di buku ini, akhirnya mengerti. Oh, disuruh itu toh, tapi jalannya dari sini. Tapi seperti dikawal. Mungkin tidak dimengerti juga oleh orang tua saya. Oke. Yang dua-duanya dokter. Ya, beliau dokter yang terkenal dan kita juga mengenal semua produknya. Bagaimana Mbak? Dan saya tentunya diharapkan menjadi dokter dan I see. kenapa saya mengambil teknik industri juga diarahkan untuk memimpin pabrik, factory dan perusahaan. Iya. Semua ditata dengan baik. Oke. Saya ambil teknik industri, ambil MBA, adik saya yang laki-laki ambil teknik mesin dan juga teknik industri, ambil MBA juga. Adik kecil yang dokter Indira. Juga ambil kedokteran karena dia yang akhirnya suka
dan ambil MBA. Semua lengkap. Tetapi ternyata along the way, setelah saya sekolah, bekerja sebentar di Ristra dan ambil MBA untuk continue di Ristra, akhirnya Bapak Ibu saya bilang, kamu kerja dulu di Shell. Oke. Jadi multinational dan kerja sama orang, nggak ujuk-ujuk. Ya. Jadi bos nggak lucu. Ya, Jadi saya bekerja dan sewaktu di Belanda sebetulnya saya sudah berkenalan dengan art. Dan itu yang bikin saya bahagia. Oh. Seperti menemukan ketemu oasis. Oh, gitu. Wow, iya. Dan itu ada kebahagiaan tersendiri tentunya bermain dengan art dan memang sumbernya Eropa ya. Iya, iya. Jadi saya menggali tapi ya sekolah kelar, kerja di Densu juga magang, terus akhirnya kerja di Shell dan sempat kerja di KBRI juga. Jadi Tuhan bawa keliling-keliling dan Akhirnya mengerti. Dan akhirnya setelah menikah dengan orang Shell, kembali lagi ke Belanda, melahirkan di sana. Dan jadilah seniman. Oke. Jadi yang Mbak temukan apa Pak dalam dunia seni lukis dan seni rupa ini? Kebahagiaan sih sama kepuasan sama jati diri ya. Oke. Ya. Ya tentunya pertama ibu bapak ya marah. Dari sekolah yang di Syracuse, upstate New York, dari sekolah yang di Belanda. Tapi akhirnya ilmu itu tetap terpakai. Tetap terpakai. Oh ya? iya. Oke. Dan network dari Eropa dan Amerika itu sampai sekarang saya pelihara. Oke. It's wonderful ya. Oke, ya. Nah, dalam melukis ya atau membuat sebuah karya seni rupa, yang saya tahu sih beberapa pelukis atau perupa yang lainnya tuh punya aliran gitu ya, atau apa ya Mbak istilahnya ya, punya gaya-gaya masing-masing. Kalau Mbak Sasha ini alirannya apa ya Mbak atau gayanya? Spesifikkah atau seperti apa? Aliran bebas. Aliran bebas. Kenapa itu disebut Modern kontemporer? Karena saya nggak pernah sekolah seni. Ini sekolah sambil otodidak dan ya kebetulan waktu tinggal di Belanda kerja di KBRI juga, kerja di Shell tapi kan malamnya kan free. Jadi sama suami diizinkan ambil kelas, kelas bebas namanya. Bersama oma-oma dan opa-opa juga ada di Shell, di oil company itu selalu ada klubnya. Dan saya menggali di situ dan ternyata itu bring happiness to us. Dan tentunya suami tidak mengizinkan saya bekerja. Jadi dengan melihat istri so happy and so content at home, itu happy dia. Dan seluruh keluarga menghargai seni dan lah terjadilah karena anteng ya. Dan sabar, lebih sabar. Jadi lukis tuh mendidik kita selain tambah kreatif dan saya orangnya nggak pernah puas ya, ubrek aja. Akhirnya ya seperti inilah 35 tahun Mbak, kalau nggak happy 35 tahun ya. Oke. Menggeluti sambil nyambi ya, ngantor di Ristra tetap tapi malamnya jadi saya makanya tidurnya kan jam berapa? Jam 2, setengah 3. Sekarang diomelin Indi. Tidur jam 11. Ginjalmu gimana? Iya. Tapi tadi dengan aliran yang bebas tadi ya. Bebas. Apakah dari waktu ke waktu 35 tahun itu ada perubahan atau memang ya sesuai keinginan pada saat akan menghasilkan karya? Ada kan? Nanti di buku ini ada eranya. Ketika saya di Belanda tentunya saya happy sekali gambar bunga karena negara. Mengapa itu? Karena ya memang dari ibu ya. Ibu kan senang keindahan. Selalu ada bunga di rumah. Yang di Belanda lah pusatnya 5 Holden waktu itu. Bisa dapat bunga seombyo. Jadi di pojok sini putih, di sebelah sana kuning, sana hijau, sebelah biru. Nah itu langsung. Dan saya senang motret. Jadi bunga-bunga itu saya foto dan baru saya. Menjadi modelnya lah. Iya. Oke. Kalau boleh atau masih bisa dihitung berapa karya Mbak Sasha sampai saat ini? Tidak terhitung. Baik yang apakah itu juga di koleksi orang lain, misalnya di juga kolektor-kolektor? Oke, boleh cerita Mbak seperti apa? Tidak terhitung ya jumlahnya? Tidak terhitung karena sudah lama sekali.
Yang paling mengesankan ya pameran dulu, pameran di Ayala Museum, Ya. pameran di Galeri Nasional, pameran di museum di Portugal yang terakhir. Ya, itu sangat amat mengesankan dan mereka juga appreciate Indonesian. Jadi akhirnya kesampaian membawa wayang ke bangsa-bangsa. Ya, wayang dan batik. Wayang dan batik. Ya dalam, ya kan semuanya ini lukisan wayang saya nih Mbak Kus yang di depan sini. Oh ya, ya. Kan? Ini wayangnya, wayang golek. Kenapa saya suka wayang golek? Karena 3 dimensi. Kalau wayang kulit kan cuma wayang kulit. Ya. gepeng gitu kan. Betul. Nah, ya mengarang bebas batiknya. Jadi batik modern. Nah, dari antara seluruh karya itu ya, yang menurut Mbak Sasha paling menjadi apa ya, karya yang paling berkesan, ya mungkin semua berkesan sih ya, tapi juga monumental. Oh ya, mengapa begitu? Saya tuh 2013 ya melukis ini karena kedekatan dengan Bapak. Masih saudara kita sedulur dari Papa Tranggono dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, Djoko Hadikusumo. Saya kan nggak tahu, saya ngeledek aja, dia suka pakai kuda putih terus. Ya. Oh jadi ini gambaran, saya baru tahu nih. Jadi yang ini menggambarkan visual dari Pak Prabowo sedang naik kuda berwarna putih. Ini Prabu kan, lucu kan, Prabowo. Terus bintangnya 3, sekarang ditambahin Pak Jokowi 4 ya terserah. Gitu lucu kan? Iya. Oh, lucu. Sekarang ada. Ya. Dan kenapa sedulur? Karena juga keluarga beliau menerima silsilah dari Banyumas, yaitu dari ayah saya. Oke. Jadi ya begitulah, satu track. Tapi saya lihat ya Mbak, di samping kiri Mbak Sasha itu ada lukisan yang cantik banget. Oh my God, yes. Itu kupu ya? Ini kupu-kupu. Apakah ada pesan khusus atau tema khusus mengapa menggambar kupu? Kalau dilihat dari, nanti di quote ya Mas, Roma 12 ayat 2. Jadi kupu ini kan seperti transformasi kan. Dari ulat kepompong ya. Yang nggak bisa, yang tersiksa. Terus akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah hanya hidup 3 hari. Tapi binatang kecil yang selalu diperhatikan di mana-mana kan. Yaitu akhirnya itu kayak hidup saya sih. Proses metamorfosa ya. Iya, kita diproses. Dari saya yang sok tahu kali. Itu boleh dijelaskan. Itu memang lukisan. Tadinya lukisan selama 4 tahun. Saya melukis di atas kanvas dengan cat air. Seperti biasa semuanya cat air Mbak. Ya. Dan akhirnya setelah 4 tahun anak saya yang namanya Nicholas Hillman komentarnya nggak enak. Seperti apa? What a boring work gitu ya. Boring. Gitu. Mom, come on, do something. Dia tuh selalu jadi kurator abadi deh. Ya. Boring apaan sih lukisan kupu-kupu. Why don't you put your, terus gimana bikinnya? Why don't you put your beads, ini kayak batu-batu, karena saya emang juga seneng ngedesain jewelry. Terus akhirnya ya udah mulai dari satu-satu, akhirnya banyak full body. Itu apa, batu ya? Batu. Yang kerang sedikit nggak ada di sini Mas. Yang ini yang batu total batu sama crystals. Ini cornelians, ini ada pearl, freshwater pearl. Ya batu semuanya berat banget. Ada apa aja nih ya? Ada jade. Ini koleksi pribadi atau juga kemudian dipajang atau dikoleksi oleh kolektor? Oh sudah banyak kolektornya. Sudah dalam dan luar? Dalam dan luar. Ini dimulai tahun 2008. Sekarang masih menggambar kupu juga atau sudah? Nanti sebentar lagi saya undang Mbak Gus. Kalau proses melukis seperti ini sampai dengan batu itu berapa lama Mbak Sasha? Nggak tahu karena kalau saya ngerjain tuh ya banyak sekaligus. Jadi kan saya tuh kan bosenan. Jadi kalau udah bosen ini stuck di sini, then I jump to other karya. Ini apa ya, stuck di sini balik lagi. Kalau nggak yang lainnya.
Oke, menarik ini. Pernyataan yang terakhir ini menarik. Nanti kita bahas di belakang. Yes. Oke, pendapat mereka ya, kalau mereka yang mengoleksi lukisan Mbak Sasha, mereka rata-rata apa menyatakannya apa Mbak? Karena Ada suami istri, Gubernur Sumatera Barat, saya tanya, beli dan beli dan beli untuk 3 rumah, oke deh, untuk rumah dinas. Saya tanya, how much do you like my butterflies? Ya ampun Bu, saya dan suami sebelum sholat tuh mandang tiap hari. Habis sholat terus ngeliat lagi, nggak bosen-bosen dan nagih melulu. Dan juga Ibu Susi Hutomo ada berapa kali? 30 kali. Kembangnya nggak terhitung, wayangnya beberapa, kupu cuma 2. Tapi kalau bunga yes, addicted. Tapi ya saya punya kolektor spesial ya, yang memang mereka cinta dengan Karya. hasil karya Mbak Sasha. Oh, luar biasa. Ya, ya. Tapi gini loh Mbak Sasha, pelukis itu kan sebenarnya kalau kita tahu pelukis itu kan banyak ya, perupa itu banyak. Ya. Banyak sekali. Dan beruntung Mbak Sasha berangkat dari sebuah keluarga yang sangat support. Meskipun di awalnya tadi Bapak dan Ibu tidak support ya, tapi pada akhirnya kan support. Akhirnya Suami, anak Niko juga support. Tapi kan tidak semua seniman, pelukis itu seberuntung Mbak Sasha. Nah, bagaimana Mbak Sasha menyikapi hal-hal seperti ini? Jadi, ya kan, faktor Tuhan tuh. Oke. Yes. Oke. Kan apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar. Apalagi timbul dari dalam hati saya mau jadi pelukis, enggak ada deh ceritanya. Oke. Ternyata Tuhan menghendaki seperti itu dan papi mami akhirnya ini toh jalannya dia. Dan saya juga nggak pernah diam membantu Ristra dalam PR-ing, marketing. Of course, I'm working. Nggak pernah berhenti. Di detik ini. Ya. Oke. Jadi kira-kira tipsnya apa nih untuk mereka yang sekarang nih masih prosesnya masih sulit nih untuk menjadi mengaktualisasi diri, untuk memamerkan seperti itu ya. Adakah pesan atau tips dari Mbak Sasha untuk para seniman, pelukis, perupa seperti itu ya, yang belum berkesempatan mengekspos karyanya? Terus berkarya, never give up. Dan banyak berdoa lah, dekat sama Tuhan. Jadi tanya sama Tuhan apa yang mesti digambar. Terus kalau ada uang sedikit, pergilah ke luar negeri mencari ilham. Ke museum, ke galleries. Ya, wawasan sih. Wawasan harus luas. Tapi saya senang sekali dengan melihat pelukis-pelukis muda luar biasa. Dari warna dulu kan. Waktu kita masih muda, 30-an tahun yang lalu, warna Jogja coklat. Iya kan, coklat, putih, hitam, biru dikit. Ya kan? Iya betul. Ya kan, wah. Kecuali Pak Hendra, so colorful. Orang Sunda tuh jago. Kalau orang Jawa kan dengan pakemnya. Karena mungkin pesisir ya. Ya. Daerah pesisir juga colorful ya Mbak ya. Itu ya. Peranakan ya, ya peranakan karena ya. Dulu pedagang dari Cina, dari batik betul, ya. Betul. Tapi kalau ngeliat seniman ya Pak Widayat itu kan coklat. Terus Pak Sujoyono gelap. Orang Jawa gelap, orang Sunda terang. Orang Sumatera kind of colorful karena mereka lebih muda. Ya. Pak Fandi awut-awutan tapi warnanya hijau. Iya. Tapi keren ya lukisannya Mbak Sasha tuh selalu warnanya tuh catchy. Thank you. Ya, menarik sekali. Ya, sesuai dengan hidupku yang colorful. Wow. Warna pun colorful. Jadi kesetrum juga nih jadi colorful. Tapi tahun 2025 ini ada project apa Mbak rencananya yang mau di launching kalau boleh dibocorkan? Ada sih nanti pameran tunggal lagi, habis gelap terbitlah terang. Temanya itu? Ya. Dekat-dekat Hari Kartini. Yes. Betul sekali. Nanti saya info ya.
Jadi apa dengan tema itu yang akan ditampilkan kira-kira seperti apa karya. menggambarkannya? Jadi ada bunganya, ada kupunya, dan ada wayangnya. Tapi ini pokoknya surprise. Oke, Ya, kita Mbak, tunggu. terus harus datang. Oke, kita Ya. tunggu. Oke, tadi kan disampaikan dengan banyak berjalan-jalan, melihat museum, melihat Galleries, dunia luar, ya. galeri itu menjadi Fashion inspirasi. juga, fashion industry dilihat. Ya, menjadi Trend color. Oke, adakah tokoh yang menginspirasi? Ada dong, tentu dong. Namanya satu perempuan namanya Georgia O'Keeffe. Oh, orang mana itu, Mbak? Orang US. Oke. Di Santa Fe saya 3 kali saking sukanya sama beliau. Georgia O'Keeffe, an artist. Apa yang menarik dari beliau sehingga Gara-gara menjadi dia inspirasi? juga bunga yang kecil saya blow up gede. Oke. Ya, dan wanita yang luar biasa. Dia akhirnya menyendiri ke New Mexico, Santa Fe, dan berkarya yang lucu-lucu aja. Tengkorak, binatang, terus pakai kembang di sini. Oh wow, sangat berbeda. Oke, balik kalau ke Indonesia ya. Kalau tadi budayanya sudah. Alam itu kan juga indah sekali ya Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Ya. Yes, betul. Apakah juga keindahan alam itu menjadi inspirasi dalam karya seni Mbak Sasha? Itu challenge for me. Memang tahun ini lagi nyoba mau ke abstrak, mau nyoba, tapi harus pergi dulu nyepi kemana yang tempatnya bagus. Ya, Oke. ada beberapa kawan. Kemarin saya juga dari Malaysia. Tiba-tiba suaminya ngasih buku. Syah, sukakah ini? Bagus juga ya. Itu butuh meditasi lagi. Oh, oke. Ya perenungan lagi. Perenungan untuk, ya, ya. oke. Karena kan what else. Terus juga ada sarjana ITB Bandung yang menantang saya, Mbak. Ke abstrak, Mbak. Bunga sama wayangmu, Mbak. Itu lagi bergumul sama dia. Belum lulus. Iya. Lagi di Tapi berjalan tadi bersama dari kurator. budaya kalau sudah disampaikan batik gitu ya, kemudian masih Jawa ya, Jawa Barat gitu ya. Budaya-budaya yang akan digali, selain kali alam ya, budayanya yang Mbak Sasha Yang seneng ya? rasanya senang dan tertarik untuk diangkat apa? NTT kayaknya sih. Oh, NTT. Suka banget. Ini loh. Ya. Suka sekali. Jadi saya kemarin baru ke Kupang 2 kali, terus Labuan Bajo, tapi pengen ke Sumba. ART saya kemarin orang Sumba, jadi pengen ke sana mengunjungin dia. Oke. Ya. Mbak Sasha, tadi waktu di awal itu saya tuh tertarik ya, ketika Mbak Sasha harus berhadapan dengan pendapat orang tua gitu ya, yang ya harapannya sih sebagai putri sulung tentunya yang meneruskan pertama ya bisnis orang tua ya. Nah saat ini dalam hal ini seperti apa Mbak Sasha masih mensupport atau tetap memenuhi keinginan orang tua untuk mensupport mereka, bisnis mereka seperti itu? Ya, tahun ini saya akan keluar sesuatu deh. Oh, ya skincare mungkin itu dia, tapi masih secret. Ya. Masih secret ya. Ya. Kita menunggu ya. Nanti tunggu kalau launching main, ya. boleh. Yes. Dan sekarang masih bisnis keluarga masih ya, berarti masih. Sudah diserahkan ke Kino. Ya, tapi banyak ada beberapa teman bilang, "Come, bikin sesuatu." Oke. Saya mungkin gandeng adik saya. Ya. Something untuk, karena banyak sekali bisnis skincare ya kan. Oh iya, karena, sekarang ini. Ibu mengajarkan bahwa itu there is no such like instant beauty, itu nggak ada. Beliau dokter kan. Ya. Dan beliau wanita yang luar biasa, yang I think Sri Kandi Indonesia ya, yang membuka departemen kosmetologi di UI, FKUI tahun 69. Ya. Dulu kan penyakit kulit dan kelamin. Betul. Terus akhirnya kulit dan kosmetologi. Itu mamanya. Ibu Yes, Retno yes. Iswari Tranggono ya, yang Dan menghadapi mencetuskan itu. banyak tantangan. Nah, makanya Cikal bakalnya itu beliau waktu itu. dan akhirnya saya dengan adik saya
seniman, tapi ya I think you want to do something after this. Oke. Tunggu tanggal mainnya Tunggu Mbak. tanggal mainnya. Nah ini Mbak Sasha kalau hadir di podcast ini, sebetulnya podcast ini kan tentang grafologi. Grafologi itu ilmu menganalisis karakter orang melalui tulisan tangan. Kalau menurut Mbak Sasha sendiri, karakter seperti apa yang kuat pada diri Mbak Sasha sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini? Kira-kira apa Mbak? Nanti kita cocokkan dari Mbak Sasha sendiri seperti apa. Tadi sudah ada bocoran satu, saya menangkap, wah cocok ini dengan tulisannya. Tapi secara yang disadari Mbak Sasha, kenapa bisa punya gigih dalam tadinya pendidikannya ini sampai kuat, kemudian menggeluti dunia seni rupa ya, seni lukis, kemudian juga kalau jadi pelukis tuh mesti seperti apa sih karakternya? Kalau saya bicara dengan pebisnis misalnya ya, atau profesi yang lain, agak mudah loh Mbak ditebak. Tapi ketika dia seorang seniman tidak mudah ditebak. Dari Mbak Sasha gitu ya? Seperti apa? Iya. Ya bertahan 35 tahun. I think never give up ya. Oke. Bergantung sekarang sih bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Oke. Itu aja. And what else? I don't know. Mandiri udah pasti. Ya dididik mandiri. Dulu kan anak manja sekali. Oke. Ya. Nah kita nanti akan lihat Mbak, apa yang menurut Mbak Sasha itu diperlukan, karakter yang memang kuat dan diperlukan dalam menggeluti bidang ini. Kita akan cocokkan dengan tulisan tangan yang Mbak Sasha buat, sehingga saya bisa mencoba menganalisisnya, karakternya seperti apa. Monggo Mbak. Oke, baik. Kita akan jumpa di sesi berikutnya, sesi grafologi. Grafolovers, kita kembali lagi ke sesi grafologi. Terima kasih Mbak Sasha. Saya sudah mendapat kiriman tulisan tangan beliau. Wow. Dan ini pertama kali saya mendapat contoh tulisan tangan yang dibuat sangat bersemangat sampai 3 halaman. Ada tambahan lagi 1 itu halaman Nicholas gambar. tuh yang kecil. Oke. Baik. Mbak Sasha, terima kasih. Saya sudah mendapat tulisan tangan dan juga diizinkan untuk membacanya. Membaca dalam arti membaca karakter yang tergambar dari tulisan tangan ini. Impresi saya pertama itu pada garis ini. Ini benar-benar menggambarkan karakter orang yang sangat suka dengan hal-hal yang berbau seni. Jadi kalau orang pada umumnya mereka membuat garis itu lurus Mbak. Tapi ketika dia memang punya ketertarikan pada seni, dia akan membuat garis lengkungan seperti ini. Semakin dia melengkung, semakin jiwa seninya semakin tinggi. Ini pertama kali tergambar. Terima kasih. Ya. Untuk menganalisis satu persatu, saya punya kartu di sini yang ada di meja. Apa yang ada di meja? Kartu-kartu ini adalah gambaran karakter Mbak Sasha yang terungkap dari tulisan tangan. Semua. Jadi saya akan membacakan satu persatu. Mbak Sasha boleh pilih dulu yang mana. Silahkan. Wah, mana bisa ngeliat. Jangan dibaca isinya tapi milih aja. Bebas mau yang mana. Ini kali. Oke. Baik. Dari color ya, karena kan seorang warna. Ternyata banyak yang memilih karena warnanya. Warna. Ya? Oke. Baik. This one is nice. Karena Mbak Sasha memilih kartu ini, saya akan mengambil kartu yang ini karena ini adalah temannya. Oh. Oke. Apa itu Mbak? Nanti bisa dikonfirmasi ya Mbak Sasha ya. Siap. Oke. Dari kartu ini menggambarkan bahwa Mbak Sasha orang yang lebih senang diam, tidak banyak bicara dan lebih memilih mendengarkan terlebih dahulu sebelum dia berkomentar. Jadi bukan tipe orang yang talkative, orang yang diam. Ditambah ini Mbak,
semua huruf, jadi ini digambarkan dari huruf A dan O, jadi vokal A dan O yang tertutup rapat. Semua tulisan tangan Mbak Sasha nanti akan saya tampilkan di video, semua tulisan Mbak Sasha A dan O-nya tertutup rapat. Ini menggambarkan bahwa orangnya pendiam, lebih senang mendengarkan daripada berbicara. Nah, ditambah dengan huruf A dan O-nya itu tidak ada koreksi, tidak ada tambahan gitu ya. Semua clear. Ini menggambarkan bahwa beliau adalah orang yang frankness. Jadi senang mengatakan apa adanya, apapun resikonya. Ini adalah beliau. Begini ya Mbak. Artinya apa ini Mbak? Boleh dikomentar. Yes. Oke. Ya. Baru satu kartu ya Mbak. Apa ya? Dua kartu. Kata mami itu apa? Blokosuto apa aja. Pokoknya blok cek. Yes. Oke. Orang Belanda kan. Saat. Itu memang menjadi karakter Mbak Sasha. Disadari bahwa Very itu Western ya. Ya. Kalau ibu saya mungkin lebih Jawa, lebih muter-muter, nggak karuan gitu loh, muter. Maksudnya apa sih Mi? Gitu kan? Oke. Just tell the truth. Kalau saya kan langsung zet, kayak Batak tembak langsung. Oke. Boleh pilih lagi Mbak Sasha yang mana? Oke. Ini hijau deh. Ini deh lucu deh. Yang hijau yang mana? I think this one and this one. I don't know. Saya pilih ini dulu ya. Ya. Oke. Mbak Sasha memilih kartu ini yang menggambarkan saya ini temannya, coba saya pilihkan dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi tulisan Mbak Sasha itu hurufnya itu tipe huruf Garland. Jadi dia tidak kaku tapi juga tidak bulat. Nah, kebetulan sebelum saya bahas mengenai huruf Garland, semua huruf akhir setiap tulisan ini punya ekor yang lebar. Jadi di sini dikatakan dia garlandnya manjang gitu ya, ada ekornya di setiap akhir huruf di middle zone ya. Ini menggambarkan bahwa ini Mbak, beliau seperti ini. Mbak Sasha, orang yang sangat menggambarkan generosity. Iya, Ya. benar Mbak. Apa yang Mbak bisa ceritakan dari ini? Boros, sering ngasih orang kado. Dalam grafologi dikatakan bahwa dia penyayang dan dia senang memberikan berlebihan sih sebetulnya, memberikan pada orang lain dengan berlebihan dalam arti sepenuh hati yang kadang-kadang dia aku harus. Di grafologi digambarkan seperti itu. Exactly. Betul. Oh, pinter Mbak. Mbak. Ini dari tulisan tangan loh Mbak. Loh. Ini dari tulisan tangannya. Oke, boleh pilih lagi Mbak. Apa ya? Ini kali sekitar hijau-hijau aja. Oke, this one. Oke. Ini semua? Iya, semua ada di. Ada kartu lain lagi? Ada, banyak. Kartunya ada sekitar 110. Wow. I wonder nanti kalau Iya. seperti apa. Oke. Nah, dari kartu ini menggambarkan bahwa semua tulisan Mbak Sasha ini punya kemiringan. Jadi kalau dalam tulisan tangan itu ada orang gaya menulisnya miring ke kanan, miring ke kiri, atau tegak atau vertikal ya. Mbak Sasha ini tulisannya semua vertikal. Oh, oke. Vertical slant. Nah, orang yang menulis dengan vertikal, ya. Orang yang menulis dengan vertical slant itu mempunyai konsentrasi yang baik. Dia mau menerima saran, dia bisa mengatur emosi, kemudian dia tidak memihak dan objektif, lebih menggunakan logika dibanding perasaan ketika dia merespon sesuatu. Dan kalau ada hal-hal yang emergensi, dia memilih menghadapinya dengan kalem, tidak dengan panik. Ini tipe atau karakter orang yang menulis dengan vertical slant. Wow, nice. Dulu saya nggak gitu loh. Jadi Ada seiring perubahan. waktu. Oke, kalau sama manajer. Nah, kalau Mbak Sasha nanti perhatikan tulisan tangan yang pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya mungkin Lain-lain. Nah, ketika dia gaya tulisannya miringnya berbeda, artinya akan berbeda.
Nah sekarang ini yang saya lihat adalah vertical slant. Oke, Amazing ya Silahkan, interpretation-nya. boleh pilih lagi. Oh, oke. Ini Mbak. Ini berkenaan Monggo. dengan yang ini. Saya ambil 2 ya. Ya. Oh, sama warna-warnanya. Oke. Ya. Ah, Menarik nih dibacain. menarik ya. Jadi gini Mbak. Ya. Semua akhir tulisan tadi kan sempat seperti ini ya. 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 Ini kan murah hati ya kan, dari murah hati, baik hati. Memang di semua akhir huruf, misalnya nih M ya, Ya. ini ada ekornya Mbak, semua ada ekornya. Ekornya tapi tidak lancip, ekornya selalu apa ya, tumpul seperti Ya, itu. ya. Nah sebetulnya ini ada perbedaannya, kenapa saya memberikan 2 kartu ini. Tulisan tangan Mbak Sasha itu lebih banyak yang di sini, yang ekornya itu tumpul. Enggak gini, ini bisa tanda tangan kalau udah kayak gini. Ya, ini dia tegas dalam mengambil keputusan. Saat keputusan perlu diambil, dia yakin dan percaya bahwa apa yang dia pilihnya itu merupakan hasil pengalaman dan juga pemikiran yang dalam sehingga dia mengambil keputusan itu. Dia memilih solusi ini dengan meyakini bahwa apa yang dia pilih ini yang terbaik. Saya jadi ingat tadi loh, waktu Mbak cerita, sudah sekolah, sudah memenuhi permintaan orang tua untuk sekolah, kemudian hasil kontemplasi, pemikiran, experience, kemudian mengambil keputusan dengan tegas. Ini Tuhan saya. Gak ada pilihan lain. Beda dengan yang seperti ini Mbak. Dia ujungnya itu lancip. Ya. Dia ragu-ragu ketika mengambil keputusan. Ini saya lihat ada 2 atau 3 kali dalam tulisan Mbak Sasha seperti ini. Artinya secara statistiknya seperti ini. Tetapi ada sesekali yang Mbak Sasha menulisnya itu lancip di sini. Barangkali ada saat-saat tertentu, nanti saya akan baca tulisannya. Karena saya tidak membaca ceritanya Mbak. Saya akan baca ceritanya, mengapa tiba-tiba dia ujungnya runcing. Barangkali memang keputusan yang akan diambil masih dianggap ragu. Tapi secara keseluruhan seperti ini, mengambil keputusan dengan tegas. Wah saya jadi, kok tadi ceritanya kok seperti ini ya? You can read. Do you need more? Saya, ya Mbak, silakan. Okay. I think these two are so perfect. Kan dari warna yang saya suka. Oke. Mbak Sasha mengambil kartu ini, semua huruf E kecil dituliskan dengan ada loop yang tertutup. Jadi ada lubang, ada orang yang menulis E-nya itu sempit Mbak, nggak ada loopnya. Saya nggak pakai loop biasanya E. Ya E, tapi huruf E-nya itu nanti kita lihat di layar, semua huruf E-nya itu ada bolongnya seperti ini. Jadi ada orang yang ini rapat Mbak. Sayang saya tidak bawa, ini ada yang berhimpit sehingga tidak seperti E, malah seperti I. Kalau Mbak Sasha semua huruf E-nya bisa dibaca E. Belajarnya gitu dari SD. Nah ternyata ini juga ada artinya bahwa dia orang yang atau penulisnya orang yang mau menerima saran atau opini orang lain. Terbuka terhadap saran dari orang lain. Seperti itu. Nah sementara saya memperhatikan bagaimana Mbak Sasha menuliskan huruf M dan huruf N. Semua huruf M dan N-nya itu tajam-tajam di atas seperti ada sudut. Ya. Ayo dibayangkan Mbak. Seperti itu ya Mbak ya? Oke. Semua huruf M dan N-nya itu seperti ini menggambarkan bahwa beliau adalah investigative thinker. Orang yang senang menginvestigasi, ingin mengetahui sesuatu sebelum dia itu memutuskan sesuatu, dia menginvestigasi dengan jelas terlebih dahulu. Jadi
ada tipe yang berbeda Mbak. Ada yang menulis M-nya itu seperti ini, atasnya flat. Ada juga yang sudutnya di bawah, ada yang sudutnya di atas. Jadi Mbak Sasha semua sudutnya ada di atas. Ada di atas seperti itu. Ini menggambarkan beliau adalah investigative thinker, ingin melakukan penyelidikan dan juga mengeksplorasi banyak hal. Oke. Boleh dipilih lagi. Gak capek Mbak. Kan senang saya. Oke. Saya senang sekali membaca tulisan orang, membaca dalam tanda kutip ya. Monggo. Ya. Monggo. Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa penulis ini atau Mbak Sasha dalam tulisannya ini adalah orang yang punya kebanggaan hati gitu ya, punya dia punya proudness gitu ya, ya, betul. Ini dilihat dari bagaimana dia menuliskan katakanlah misalnya huruf D dan T, ya huruf D dan T. Nah, bisa coba Mbak di reka-reka dulu Mbak. Masih ingat nggak huruf D dan T? Huruf D dan T-nya itu stemnya tinggi, lebih tinggi. Ya. Dia lebih tinggi dari lebih dari 2 kali tingginya middle zone. Jadi begini, dalam tulisan tangan itu ada 3 zona tulisan, 3 area. Area atas atau upper zone itu misalnya kita menulis huruf B itu bagian atas itu upper zone. Kemudian A itu middle zone, G itu di bawah itu lower zone. Nah, kayak balok ya. Nah ya. Nah di dalam semua tulisannya Mbak Sasha, semua huruf D dan T-nya tuh stemnya tuh lebih tinggi 2,5 kali dari middle zone-nya. Ini karakter dari orang yang punya dia punya kebanggaan. Ada hal-hal yang memang menjadi dia secara nyata menunjukkan bahwa dia punya kebanggaan diri gitu. Seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa berkarya dan mencipta saya rasa. Gitu ya. Ya, I think so. Gitu ya. Ya, gimana kita bangga dengan batik dan wayang sampai saya harus bawa ke luar negeri. Terus dengan kalau ya summer pasti saya pakai batik, udah pasti. Oke. Dengan yang warna-warni itu semua orang kan, you wanna know this is Indonesia. Itu bagian dari kebanggaan diri ya. Oke. Dari bangsa yang besar, tentu bangga sekali. Oke, kita lanjutkan. Silakan, masih ada kartunya. Oke, how about this blue? This one. Semua nih Mbak. Cukup waktunya. Mbak, saya ketika mendapat tulisan ini karena saya terima yang asli ya, bukan kopi. Saya meraba bagaimana Mbak Sasha menulis. Ada tekanan tuh ada dalam grafologi, kita kenal ada tekanan yang medium, ada yang lemah, ada yang sangat kuat ya. Di dalam tulisan Mbak Sasha ini semua tekanannya medium. Ini menggambarkan orang yang mempunyai positif energi. Dia juga adaptif dalam segala suasana lingkungan, dia adaptif. Dia juga hangat orangnya. Kemudian tahan terhadap stres. Kesehatan fisiknya cukup baik. Dan dia juga punya energi dan vitalitas yang digunakan dengan baik. Sehingga dia ingin meraih sukses dengan cara yang wajar. Amin. Ini orang dengan medium pressure. Oke. Tepat lagi. Boleh lagi. Oke. Ini boleh ini biru muda Mbak. Oke. Ini, uniknya Mbak Sasha ini menulis huruf T dengan bar. Letak barnya itu kadang-kadang pendek, kadang menengah, kadang di atas. Ini menggambarkan bahwa dia punya goals yang bervariasi. Goals ya. Jadi ada orang yang selalu tinggi, selalu pendek, selalu di tengah gitu ya. Tapi ini bervariasi. Nanti saya akan membaca isinya pada saat apa dia perlu mengungkapkan bahwa sedang memikirkan sesuatu yang dituju itu yang middle saja atau yang low, atau dia punya cita-cita atau keinginan yang ingin dicapai yang masih
yang memang tinggi gitu. Adjustable kan tapi Iya, adaptive and adjustable. betul. Ya. Ya. Ini juga saya pernah membaca ini ketika saya berhadapan dengan seniman tari. Mbak Nungki udah belum? Belum, Aduh, belum ya, ada Mbak Nungki Nungki, nanti, yes. Ujang Nungki nanti. Ya. Nah, seniman tari juga dia ternyata stemnya itu juga barnya itu bervariasi. Oh, menarik. Mungkin karena ini seniman ya. Ya. Silakan masih ada. Oke. Tinggal sedikit. Oke. Monggo. Di atas baliknya itu ada apa sih? Oh, Tulisan tangan Mbak Sasha juga baseline-nya atau garis dasarnya itu naik secara normal Naik sekitar puncak 10 gunung ya. derajat. Ya. Tapi tidak setinggi orang yang ada yang naiknya itu sangat ekstrim. Kalau ini hanya naiknya sekitar 10-15 derajat. Ini menggambarkan orang yang optimistis. Ya, kalau ada nanti artinya beda lagi ketika dia turun atau dia bisa membuat baseline-nya itu turun kemudian naik atau naik kemudian turun. Nah, kalau Mbak Sasha ini tulisannya semua adalah naik secara normal hanya 10 sampai 15 derajat. Optimistis, kemudian dia juga punya ambisi positif, mampu bekerja sama dan juga responsif terhadap ide-ide baru dari orang lain. Oke. Thank you. Ada lagi? Tadi saya lihat yang ada daydreaming. Ya. Daydreaming penting ini. Betul. Untuk seniman penting. Nah, saya tertarik ketika Mbak Sasha mengatakan buat seniman ini penting. Ya. Ternyata Mbak Sasha ini tidak selalu, tetapi tidak semua T-barnya itu lepas. Tetapi ada banyak, lebih dari 5 saya lihat. Lepas ini lepas. Lepas tuh artinya memang dia punya keinginan yang masih ingin dicapai. Jadi ya mungkin saya nggak tahu ya, apa karena seniman ya. Kalau seorang eksekutif dia kemudian terlalu lepas, ini seperti target yang tidak akan bisa tercapai. Tapi ketika seniman barangkali memang dia harus mempunyai ide-ide kreativitas yang Beyond. orang tidak pikir. Ya, beyond. Benar. Out of box. Betul. Yes. Saya membaca di sini beberapa huruf T-nya itu barnya lepas. Nggak sadar. Nggak apa-apa kan Mbak, kan seniman. Just. Ini benar nih dihabisin ya? Oke. Ya, oke. Nah, ini yang lucu Mbak. Saya itu sebetulnya melihat secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan, huruf G, terutama huruf G, huruf Y gitu ya, yang ada lower zone-nya, semua itu lebar terbuka. Yes. Hampir semua lebar terbuka. Ini menggambarkan bahwa orangnya penyayang, kemudian lembut dan penuh kasih, itu lebar terbuka. Tetapi juga lower zone Mbak Sasha itu juga ada yang angka 8. Seperti angka 8. Jadi misalnya G-nya itu seperti angka 8 di beberapa bagian. Oke. Ini menggambarkan orang yang mampu berpikir cepat dari satu hal ke hal lain. Itu harus cepat. Dia juga mampu mengekspresikan dirinya baik lisan maupun tulisan. Menikmati suasana di mana dia bisa mengekspresikan diri. Ya namanya juga pelukis ya. Tetapi juga saya ingat sekali tadi. Mengerjakan sesuatu, ini belum selesai, pindah ke sini. Ya. Itu tergambar dari tulisannya. Kayak multitasker aja. Ya, Okay. jadi dia barangkali memang good starter ya. Tapi kemudian dia punya ide baru lagi, dia akan pindah ke ide yang berikutnya. Baru nanti kembali lagi untuk menyelesaikan. Gitu. Komitmen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan seperti ini, di mana beberapa huruf G dan J-nya juga ada lobe-nya besar, ya, dia mempunyai memang keinginan-keinginan yang sangat bervariasi. Ya, ini memang tipikal ya seniman ya, seperti ini tergambar semua dalam tulisannya. Yes. Wah, yes ini. Monggo, saya organize. Ini yang lucu ini. Oh, ya.
Beliau adalah orang yang sangat punya kemampuan mengorganisasikan segala sesuatu dengan baik. Tergambar dari huruf F. Ini hanya dari huruf F loh. Huruf F-nya itu antara bagian atas dan bagian bawah tuh sama tingginya. Ya, betul sih. Iya, Mungkin benar-benar karena presis. elegan aja. Saya seneng yang noto gitu, semuanya noto. Betul. Dari Dan itu ternyata menggambarkan karakter orang yang punya kemampuan mengorganisasikan sesuatu dengan baik. puji Tuhan. Jadi kalau di atasnya 10 mili, bawahnya juga 10 mili. Sengaja juga nggak diatur. Ya. Nggak sengaja ya, tapi itu keindahan aja. Nah, karena memang tulisan tangan itu menggambarkan karakter orang, sementara karakter itu adalah buah dari pikiran bawah sadar yang tersimpan sejak kita dalam kandungan sampai sekarang. Nah, memang terwujud di sini. Yang terakhir, Yes, monggo self self-confidence. Dari mana kita bisa melihat bahwa penulisnya ini punya self-confidence? Pertama adalah karena Mbak Sasha kan menulisnya itu dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ketika menuliskan I gitu ya, itu memang proporsional. Huruf I-nya itu besar ya. I-nya. Tergantung kalau I ya awal ya pasti Ya, besar, kalau dan- nggak kecil. Besar dalam arti memang ada orang yang besar tetapi tidak sebesar yang Mbak Sasha tulis. Jadi dia proporsinya itu lebih besar dari huruf middle zone-nya. Satu itu ciri. Ciri yang kedua adalah tanda tangannya besarnya juga proporsional dengan tulisan tangannya. Ada orang yang tulisan tangannya besar, tanda tangannya kecil. Atau sebaliknya tulisannya kecil, tanda tangannya besar. Nah, Mbak Sasha ini tanda tangannya proporsional antara teks dengan tanda tangannya. Kemudian mempunyai middle zone yang besar. Kemudian tibarnya itu secara umum lebih tinggi dari, jadi tibar T barnya itu lebih tinggi, posisinya lebih tinggi dari sepertiganya stem. Jadi kalau ini sampai saya tuh sepertiga. jadi ini ya. stem. Kemudian kalau dibagi 3, Ya. barnya itu lebih tinggi dari sepertiganya stem. Ini menggambarkan bahwa penulisnya mempunyai self confidence yang tinggi. Mbak Sasha, sudah semua bacakan. Saya sekarang ingin Mbak Sasha memberikan pandangan atau komentar atas semua yang tadi sudah saya sampaikan. Ini dalam bentuk ini. Boleh komentarnya secara umum. Ternyata ilmu grafologi amazing ya. Jadi kayak detektif juga sih, bisa baca orang. Lain kali harus pakai ketikan aja nggak usah. Tapi memang karena saya orangnya pribadi sekali, jadi kalau ngasih kado juga ada tulisannya biasanya. Senang kan penulis. Baik, Thank terima you. kasih Mbak Sasha untuk Saya berkenan sangat saya menyampaikan pandangan atau analisis ini. Karena saya juga perlu menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu karakternya selalu unik. Tidak ada yang sama dengan orang lain. Dan Indah, keunikan itu bisa tergambar dari tulisan tangan yang dibuatnya. Luar biasa. Terima Atur kasih sangat Mbak Sasha nuwun. untuk kehadirannya di podcast kali ini. Senang sekali saya dan kita mengakhiri sesi ini dengan ucapan sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Oke, Grafo Lovers, seni adalah hal indah yang terjadi dan tercipta. Sasha Tranggono telah meleburkan semua ide dan inovasinya untuk membuat karya yang monumental dan tak akan lekang dimakan zaman. Saatnya saya undur diri, kita bertemu dalam kesempatan lain di Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Sasha. Atur sembah nun. Kami, makasih. Senang loh, tulisannya bagus banget.